Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga semakin hari semakin dari Ramadan ke Ramadan, semoga makin bertambah baik, makin bertambah keimanan kita, dan kita dimasukkan dalam golongan umatnya yang muttaqin. Bapak Ibu pemirsa YouTube YIN Ponorogo, dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini kita dihadapkan ada perbedaan memulai Ramadan, dan itu adalah efek dari kriteria memulai bulan Ramadan dari beberapa ormas. Namun perlu kita ketahui bahwa ada beberapa amalan lain di dalam bulan suci Ramadan ini yang berkaitan dengan waktu-waktunya. Ya, ibadah-ibadah itu berkaitan dengan amalan-amalan ini berkaitan dengan waktu ibadah. Antara lain adalah waktu sholat. Ya, jadi tidak hanya ketika kita memulai awal bulan saja, tetapi ada juga waktu sholat di mana kita tahu bahwa ada kewajiban sholat, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan kemudian mungkin kita disunahkan untuk beramal sholih yang lain, yaitu mungkin sholat duha, mungkin sholat tahajud yang mungkin sudah sering kita semua lakukan. Begitu juga dengan sedekah ataupun zakat ataupun juga puasa itu sendiri. Kapan waktunya? Kita akan ulas sedikit di pertemuan kali ini. Antara lain adalah waktu sholat. Waktu sholat subuh ini berkaitan juga dengan waktu ibadah kita melaksanakan puasa, di mana puasa ini dimulai dari azan subuh, bukan ketika imsak. Ya, memulai puasa adalah ketika azan subuh sampai masuknya fajar, munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu puasa kita. Nah, sedangkan waktu sholat subuh adalah ketika fajar shadiq itu sudah muncul, ada di sekitar ketinggian 20 derajat ataupun 18 derajat di bawah ufuk. Kemudian masuk di waktu duha. Waktu duha ada waktu duha yaitu di satu tombak atau satu dirok gitu ya. Kemudian itu sekitar 4,5 derajat ketinggian matahari. Kemudian waktu duhur adalah sesaat setelah matahari zawal, ya, setelah matahari tergelincir. Kemudian selanjutnya adalah waktu asar, adalah ketika matahari, bayangan benda itu sama dengan benda itu sendiri. Jadi bayangannya benda tingginya itu sama dengan benda itu sendiri, atau 2 kali panjang bendanya. Kemudian waktu maghrib adalah ketika matahari, sesaat setelah matahari terbenam, jadi bukan tepat pada waktu matahari terbenam. Kemudian waktu isya ketika hilangnya mega merah. Nah, itu waktu-waktu sholat yang wajib. Nah, bagaimana dengan waktu sholat tahajud, qiyamul lail, ataupun kita menyebutnya dengan tarawih gitu. Waktu tarawih adalah setelah sholat ba'diyah isya. Jadi isya dulu, setelah itu mungkin ba'diyah isya, baru kemudian kita bisa melaksanakan sholat tarawih sampai dengan menjelang subuh, menjelang fajar shadiq itu. Sehingga waktunya cukup panjang. Apabila kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih ini, kemudian di tengah-tengah malam, ya monggo dipersilahkan saja. Ada lagi amalan ibadah lain yang mungkin bisa kita lakukan adalah zakat fitrah, di mana ini juga diwajibkan bagi umat Islam. Selain berpuasa, kita wajib juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan kita juga melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilaksanakan di awal Ramadan, sudah boleh diberikan,
sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Nah, seperti itu. Kemudian kita boleh kapan saja, mau memberikan ke masjid boleh silahkan, atau memberikan ke tetangga yang mungkin tidak berkecukupan juga dipersilahkan. Kemudian selain zakat fitrah mungkin ada sedekah-sedekah lain yang bisa kita lakukan. Kapan itu waktunya? Ya sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini mungkin ada beberapa yang tadi mungkin ada beberapa cerita-cerita yang menginspirasi bahwa ternyata sedekah subuh itu luar biasa, karena aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ternyata salat fajar itu atau salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ketika kita disaksikan oleh malaikat itu kita bisa bersedekah juga. Ada kisah inspirasi, ada seorang yang hidup di zaman milenial ini, kemudian mereka rajin melaksanakan sedekah subuh, ternyata sampai mereka menjadi miliarder. Nah, ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dan mari kita galakkan untuk membangun ekonomi masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya yang kaya makin kaya atau yang miskin makin miskin. Kesempatan Ramadan ini adalah saat yang terbaik untuk kita berbuat lebih baik lagi untuk lingkungan kita, sekitar kita, dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Terima kasih. Semoga kita digolongkan menjadi umat yang muttaqin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.